Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini pertemuan yang ke-50 di kajian kita tentang resep bahagia Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masih kita bicara tentang kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu. Kemuliaan diperoleh dengan al-ilm. Mereka yang mulia di mata siapa dulu ya? Mulia di mata Allah, dan tentu akan mulia di mata manusia juga. Tapi kalau di mata manusia belum tentu di mata Allah. Tapi kalau dia mulia di mata Allah, pastilah manusia akan menerima dan memuliakannya pula secara otomatis. Kemuliaan ini diperoleh bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan jabatan, bukan dengan muka yang cantik, yang ganteng, keturunan yang tinggi, berdarah biru. Tidak, semua itu hanya bersifat semu saja. Tidak akan bisa memberikan kemuliaan yang hakiki pada diri pelakunya. Abu Jahal menganggap dirinya mulia dengan harta yang dia miliki, dengan keturunan dia, dengan nama baik dia di tengah masyarakat, tapi itu hina di mata Allah. Qarun merasa dirinya mulia dengan hartanya, toh pada akhirnya juga hina diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahilan, sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, itu kehinaan, kegelapan, kematian. Kejahilan menjadi sebab masuk neraka bagi pelakunya. Ilmu menjadikan hati seseorang itu lembut, penuh dengan cahaya, dipenuhi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu memang hidayah. Berarti orangnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita, teman-teman, kalau ketemu seseorang, wah, kok wajahnya lagi cerah ceria nih? Kenapa? Waduh, wajahnya lagi ceria nih bro, gitu ya. Habis dapat rezeki nih, dapat duit. Jadi keceriaan wajah seringkali diidentik dengan harta. Habis dapat duit atau apa, dia ceria wajahnya. Padahal kalau kita perhatikan keceriaan wajah itu, ada yang keceriaan yang hakiki, ada yang keceriaan yang hanya semu sementara saja. Keceriaan yang sementara itu hanya keceriaan harta. Karena itu hanya keceriaan di raut muka saja. Tapi keceriaan yang hakiki itu dimulai dari hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan karena hatinya penuh dengan cahaya. Sehingga wajahnya berseri-seri penuh dengan cahaya pula. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Dalam kaitan ini, berkaitan dengan siapakah yang wajahnya cerah ceria, berseri-seri, penuh dengan cahaya itu? Itulah wajah ahlul ilmi.
Ya, itulah wajah ahlul ilm. Wajah orang-orang yang punya ilmu. Cerah ceria wajahnya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, luar biasa. Mereka didoakan oleh Rasulullah SAW langsung. Berarti Rasulullah SAW berdoa agar orang-orang yang berilmu ini diberikan cahaya di wajahnya, kebahagiaan di hatinya. Apa itu doa Rasulullah SAW? Kita baca doanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dengan hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Naddarallahu mra'an, Naddarallahu mra'an. Allah akan memberikan cahaya di wajah seseorang. Lihat, semoga Allah memberikan cahaya di wajah seseorang. Siapa orang ini yang didoain oleh Rasulullah SAW ini? Sami'a maqalati, dia mendengarkan hadis saya, mendengarkan petunjukku. Maqalati, makalahku, dia mendengar petunjukku, sunnahnya. Fawa'aha, lalu dia memahaminya dengan baik. Wa hafidhaha, lalu dia menghafalnya, mengingatnya dan menghafalnya. Lalu yang keempat, wa ballaghaha, lalu dia sampaikan kepada yang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Berapa banyak orang yang membawa dan menerima ilmu ini. Dia lebih faqih, lebih faham daripada yang lainnya. Thalathun la yughal alaihimna qalbu muslim. Ada 3 perkara, jika ada di hati seorang muslim, maka dalam hatinya tidak akan dipenuhi dengan ghil, dengan ghish, dengan sifat dengki, kecurangan sama orang, nggak akan curang sama orang. Siapa itu? Ikhlasul amalillah, seseorang yang hatinya penuh dengan ikhlas. Munasahatu a'immatil muslimin, senantiasa menasehati para pemimpin kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan selalu berada di jamaah mereka. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa mereka itu senantiasa menyelimuti diri mereka dari belakangnya. Subhanallah. Ya, kita di bagian pertama saja dari hadis ini. Ini adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlul ilmi, yaitu mereka-mereka yang belajar ilmu syar'i. Naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya di hati, cahaya di wajah mereka. An-nudrah itu adalah cahaya di wajah. Kalau kebahagiaan itu di hati. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian akan tak mengetahui dari wajah-wajah mereka itu keceriaan, cahaya, karena mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Allahu Akbar. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Di surat Al-Insan. Fawaqahumullah, maka Allah melindungi mereka, syarra dhalikal yaum, keburukan-keburukan yang terjadi di hari itu, di hari kiamat nanti. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah menemui mereka dengan wajah-wajah mereka ini dipenuhi dengan cahaya dan kebahagiaan.
nadrah, jadi wajahnya itu ceria, cerah, ceria, karena dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Ya, wajahnya bercahaya nih, gitu ya. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Di dunia, wajahnya cerah, ceria, jemaah. Hatinya penuh dengan kebahagiaan. Di akhirat pun sama. Mereka benar-benar mengeluarkan cahaya wajah mereka. Sampai orang-orang munafik itu, orang kafir ngiri. Unzuruna naqtabis bin nurikum. Bagi dong cahaya kalian. Ya, bagi dong cahaya kalian. Mereka nggak punya cahaya, orang munafik. Ya, makanya di bahasan yang lalu, kejahilan itu menjadi sebab pelakunya masuk neraka. Karena hidupnya penuh dengan kegelapan. Gelap. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Andai kami mendengar petunjuk Rasulullah SAW. Lihat di sini. Cahaya, keceriaan wajah diberikan pada siapa? Mereka yang mendengar petunjuk Rasulullah SAW, memahaminya. Nah, ini penduduk neraka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Andai kita mendengar dan memahami. Tuh kan ketemu. Kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Tapi kenyataan mereka hidup tak mau belajar Quran. Tak mau belajar sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tahu hanya al-fulus, harta dan harta. Gak mau tahu dengan ini semuanya. Akhirnya hidupnya kegelapan, kematian. Dan ketika dibangkitkan dari kubur pun sama. Mereka dipenuhi dengan kegelapan, kehinaan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan kehinaan. Beda jauh dengan mereka yang berilmu. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan kenikmatan. Karena ilmu, tadi di bahasan yang lalu, nikmat yang paling besar. Hidayah yang paling besar. Sehingga hati mereka penuh dengan hidayah Allah, cahaya. Maka tak heran jika wajah-wajah mereka dipenuhi dengan keceriaan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadha. Andai tidak ada keutamaan ilmu kecuali hanya ini saja. Lihat, andai tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja. Lakafa bihi syarafa. Cukup ini sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka yang belajar ilmu. Subhanallah. Cukup ini sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka yang belajar ilmu. Kenapa? Fa inna nabiyya sallallahu da'al liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafidhahu wa ballaghahu. Karena Rasulullah SAW mendoakan. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah SAW mustajab bagi mereka yang mendengar petunjuknya, memahaminya, menghafalnya, mengingatnya, dan menyampaikannya. Sungguh ini kemuliaan bagi mereka yang rajin belajar petunjuk Rasulullah SAW. Sebuah kemuliaan yang luar biasa, yang tak bisa dinilai dengan kekayaan dunia apapun. Lihatlah para jamaah, para ikhwah sekalian. Di sini ilmu itu disebutkan dengan 4 tahapan. Maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu yang pertama adalah sima'. Ya, mendengarnya. Tingkatan ilmu yang pertama adalah dia mendengarnya. Lalu yang kedua, memahaminya.
Ya, dia mendengar dengan telinganya, memahami dengan hatinya, dengan akalnya, lalu itu menempel dalam hatinya, ya, tidak akan keluar dari situ. Ya. Dia mendengar, oh ini petunjuk Rasulullah SAW, berarti duduk mendengarkan. Lalu difahami dengan baik, sehingga menempel di dalam hatinya, dan nggak keluar dari situ. Lalu yang ketiga adalah dia menjaganya, biar nggak lepas darinya, dengan menghafal dan selalu mengingatnya. Ya, dengerin, difahami dengan baik, agar nempel di hatinya nggak keluar lagi, lalu dijaga. Hafal ini maksudnya dijaga, diingat, ya, dibaca terus pelajarannya, didengerin terus pelajarannya biar nggak lupa, diulang-ulang terus, dijaga. Kalau ulama dulu dihafal, udah selesai, dihafal, mereka hafal. Kalau kita era menghafal ini sudah mulai berat zaman sekarang. Kecuali orang-orang tertentu yang dikasih oleh Allah kelebihan. Ya. Berarti yang kita butuhkan apa di level ketiga ini? Diulang-ulang. Diulang-ulang terus. Pelajaran tauhid diulang-ulang terus. Ya, pelajaran diniyah, syariah, petunjuk Rasulullah SAW harus diulang-ulang terus. Agar kita sampai pada tingkatan ini. Ketiga. Setelah kita dengar, kita fahami, nempel di hati, ya kita jaga. Lalu yang keempat, faballaghahu. Tingkatan yang keempat adalah disampaikan kepada yang lain. Nah, inilah di kajian yang kemarin. Disampaikanlah kepada yang lain. Untuk apa? Inilah kesempurnaannya. Untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu dia. Dan pahala dia yang akan mengalir seterusnya. Walaupun yang bersangkutan ini sudah wafat. Faman qama bihadhil maratibil arba', siapa yang melakukan 4 tingkatan ini, mendengar, memahaminya agar nempel di hatinya, menjaganya, dan menyampaikan kepada yang lain, ya, menyampaikan ilmu kepada yang lain, dakhala tahta hadhihi da'wah an-nabawiyah. Dia akan berada dalam doa ini. Dia termasuk orang yang didoakan Rasulullah SAW. Dia termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Al-mutadhamminah li jamalil zahir wal batin. Yang mengandung makna apa? Keindahan, keceriaan, cahaya. Baik batinnya maupun zahirnya. Jadi kebahagiaan batin, hatinya, dan keceriaan di wajahnya dia. Subhanallah. Inilah para jamaah sekalian. Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Berapa banyak orang yang menerima ilmu lebih pintar daripada orang yang menyampaikannya, kata Imam Ibnu Qayyim. Bisa jadi yang mendengar para jamaah ini lebih pintar, lebih pandai, lebih faham daripada yang menyampaikan. Bisa jadi, kata Rasulullah SAW. Dan itu banyak, rubba. Menunjukkan banyak. Berapa banyak orang yang menerima ilmu, memiliki ilmu, dia lebih faham dari yang menyampaikan, bisa jadi. Dan ini banyak jadinya. Dan ini sebuah kemuliaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa yang mantap sekali jamaah. Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang telah mendapatkan 4 ini. Mendengar, memahami dengan baik, nempel di hatinya, dijaga, dan disampaikan. Makanya Rasulullah SAW pun mengatakan di dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan tentang diriku walaupun sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Dan sampaikan cerita tentang orang-orang Israel, nggak ada masalah, kata beliau.
Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong tentang diriku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia siap-siap tempatnya di neraka jahanam. Hadis ini seringkali didengung-dengungkan oleh saudara kita yang termasuk dalam kelompok jamaah tabligh. Mereka selalu mendengungkan hadis ini, balighu anni walau ayah, dijadikan dalil untuk keliling ke sana kemari, dari satu masjid ke masjid yang lain, keliling dari satu komplek ke komplek, dari satu kampung ke kampung, ngetok rumahnya orang dengan dalil, loh kita kan disuruh menyampaikan walaupun satu hadis. Enak aja pahamnya. Maksudnya apa? Sampaikan ilmu yang telah Anda peroleh kepada masyarakat. Walaupun yang kamu sampaikan kepada dia itu bukan hadis banyak, sampaikan kepada dia satu hadis. Nanti berikutnya sampaikan lagi satu hadis. Nggak harus waktunya lama. Tidak, waktu pendek pun nggak apa-apa. Yang penting rutin. Setiap hari dikasih satu hadis, setiap hari dikasih satu hadis. Bukan berarti Anda cuma tahu satu hadis, cuma tahu ini, lalu Anda sampaikan. Wah, berarti Anda bisa salah faham. Berarti Anda nggak faham ilmu. Jadi sampaikan apa yang sudah kamu fahami. Yang tadi, mendengar petunjuk Rasulullah SAW. Memahami dengan baik. Ya, dijaga itu semua baru Anda sampaikan. Bukan Anda petunjuk Rasulullah SAW nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Terus Anda mencoba untuk berdiri ngajarin orang. Banyak dari hadis yang Anda pelajari itu bohong. Hadis palsu dari Fadailul Amal. Fadailul Amal yang mereka bawa itu memang banyak hadis sahihnya, banyak. Tapi hadis dhaifnya yang lemahnya juga banyak di situ. Ya, karena kefanatikan mereka dengan sang penulis. Satu kelompok sama mereka. Jadi berilmulah dulu. Belajarlah yang benar. Mana petunjuk Rasulullah SAW, mana yang bukan. Mana tauhid, mana yang syirik. Mana bid'ah, mana sunnah. Pahami ini dengan baik. Seperti yang difahami para ulama salaf. Lalu nasihati masyarakat itu. Ya, nasihati mereka. Tak perlu Anda harus khuruj dan keluar sampai 40 hari, sekian hari, dan sekian hari. Anda berdakwah di sekitar Anda, di sekeliling Anda. Ya, harus meninggalkan keluarga, istri anaknya terbengkalai. Wal'iyadzubillah. Ya, meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab dia. Ini bukanlah syariat Islam. Apalagi yang disampaikan bukan hal yang bersifat prinsip tauhid. Bukan ilmu syar'iyan munbasid min sunnati Rasulullah SAW. Bukan ilmu yang memang bersumber, merujuk dari sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi inilah, balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu yang sudah Anda pelajari, yang sudah Anda fahami dengan pemahaman yang benar. Ya, kemudian sudah kita jaga ilmu ini dengan baik, biar nggak lupa, nggak hilang dari diri kita. Lalu tingkatan yang keempat, nasihati manusia. Nasihat, bukan memposisikan dirinya sebagai seorang ulama, tidak. Nasihati masyarakat itu. Subhanallah. Berarti ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ilmu yang kita sudah fahami kepada masyarakat. Satu lagi yang menunjukkan keutamaan ilmu para jamaah teman-teman sekalian, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang-orang yang punya ilmu syar'i daripada yang lainnya. Berarti Rasulullah SAW lebih memuliakan mereka daripada yang lain. Yang lain itu maksudnya apa? Tidak ada yang namanya senioritas umur, leveling umur, atau leveling karena dia berangkat haji. Ini sudah Pak Haji ini. Hajinya sudah lama.
karena tokoh masyarakat, karena keturunan, karena penampilannya seperti ulama besar pakai sorban gede, padahal ilmunya kagak ada. Ini orang-orang yang seperti ini tak layak untuk dikedepankan dan dijadikan tokoh. Dari mana? Nah, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Lihat, yang menjadi imam di tengah masyarakat itu, yang jadi imam di masjid itu adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, jika bacaan mereka semuanya pandai-pandai dan pintar-pintar, fa'a'lamuhum bisunnah, adalah orang yang paling faham terhadap sunnah Rasulullah SAW. Lihat, disebutkan dengan istilah sunnah, yaitu apa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling faham. Wa in kanu fi sunnati sawa, jika mereka ini orang yang alim-alim semua, fa'aqdamuhum islaman wa sinna. Baru disebutkan di sini adalah orang yang paling dulu masuk Islam, paling berumur, usianya paling tua. Jika mereka semuanya sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Lihat, yang didahulukan di sini adalah siapa? Mereka yang berilmu daripada hijrahnya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Quran, kemudian ilmu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tidak di masyarakat. Merasa dia tokoh dari segala tokoh, tokoh dari semua tokoh, ya. Kemudian merasa dia sesepuh di sini, merasa dia penguasa, ya, merasa tokoh, sesepuh, penguasa, keturunannya yang paling tinggi, paling tua, lebih dulu naik haji, pengurus masjid, pembinanya masjid, yang bangun masjid, yang mewakafkan masjid, merasa dia ini semua, maka dia nggak mau menjadi makmum, dia maunya jadi imam. Padahal bacaannya belepotan, masih butuh belajar Iqra lagi. Ya, masih butuh belajar Iqra lagi dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kacau semua bacaannya. Masih butuh duduk belajar Iqra lagi jemaah. Orang seperti ini sangat tidak layak untuk menjadi imam. Jadi yang jadi imam didahulukan adalah orang yang punya ilmu dengan bacaan Quran. Mengerti sunnah Rasulullah SAW, tata cara sholat berjamaah, tata cara untuk menjadi imam, adab menjadi imam, tuntunan Rasulullah SAW untuk menjadi imam. Paham nggak dia di sini? Subhanallah. Ini menunjukkan orang yang berilmu itu adalah orang yang paling mulia di mata Allah. Dan manusia pun harus mendahulukan orang yang berilmu. Di hadis yang lain diriwayat Imam Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ta'allumul Quran wa ta'limuhu, belajar dan mengajarkan Quran. Itu termasuk belajar ngaji, belajar tadabbur makna Al-Quran. Belajar di Quran di sini maknanya ya belajar ngaji, kemudian belajar tafsir, tadabbur, merenungi kandungan-kandungan ayat Al-Quran. Itu tadi mendengar, memahaminya, habis dia dengar, dia belajar bacanya, memahaminya, dia fahami agar nempel itu di dalam hatinya, dijaga terus untuk diamalkan. Nah, ini adalah khairukum, orang yang paling mulia, the best di sini manusia. Manusia yang paling hebat. Subhanallah ya. Jadi sungguh mulia dan sungguh beruntung mereka-mereka yang terus belajar dan terus belajar.
untuk memperoleh kemuliaan ini. Mungkin ada yang bertanya, sampai kapan kita belajar ini? Sampai kapan orang yang belajar ini ya? Subhanallah. Sampai kapan orang-orang ini belajar? Ada cerita dari seorang salafus saleh namanya Nu'aim ibnu Hammad. Beliau mengatakan, saya mendengar Abdullah ibnu Mubarak berkata, Sami'tu Abdullah ibnu Mubarak yaqul, wa qad abahu qaumun fi kathrat talabihi lil hadith. Ila mata tasma'. Saya mendengar Abdullah ibnu Mubarak pernah mengatakan karena dicelah orang. Banyak orang mencelah dia. Kenapa dicelah? Karena terlalu seringnya dia pergi ke sana kemari untuk mencari hadis Rasulullah SAW. Allahu Akbar ya. Pergi ke sana kemari, rihlah. Dia keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kota lain, keliling kemana-mana sudah. Untuk mencari hadis Rasulullah SAW zaman itu jamaah. Lalu dibukukan. Itulah untungnya kita yang menerima dengan mudah semuanya. Mereka dulu pengen tahu hadis Rasulullah SAW, pengen tahu petunjuk Rasulullah SAW, keliling dulu dari satu negara ke negara yang lain. Pakai apa ya? Ya macam-macam tergantung dengan mereka. Kalau mereka kaya ya punya kuda, kalau enggak ya punya keledai. Malah jalan kaki, mereka ada dari satu negara ke negara yang lain jalan kaki hanya untuk mendapatkan 1-2 hadis Rasulullah SAW. Kenapa engkau wahai Abdullah ibnu Mubarak kok kemana-kemana gitu ya, pergi ke sana kemari untuk mencari hadis Rasulullah SAW, nggak capek? Sampai kapan? Ila mata tasma', sampai kapan kamu harus mendengar hadis-hadis ini terus menerus? Nggak capek keliling dunia? Bahasanya gitu. Apa jawaban Abdullah ibnu Mubarak? Ilal mamat, sampai saya wafat. Sampai saya wafat. Hasan ibnu Mansur al-Jassas. Qultu li Ahmad ibnu Hanbal. Seorang namanya Hasan bin Mansur al-Jassas pernah berkata kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ila mata yaktubur rajulul haditha. Sampai kapan seseorang itu belajar hadis Nabi? Sampai kapan seseorang itu belajar petunjuk Rasulullah SAW? Imam Ahmad menjawab, ilal maut, sampai kematian. Abdullah ibnu Muhammad al-Baghawi mengatakan, saya mendengar Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Saya belajar ilmu ini sampai saya masuk kuburan. Ya, saya belajar ilmu ini sampai saya masuk kuburan. Qala Muhammad ibnu Ismail as-Sa'ir. Muhammad bin Ismail as-Sa'ir, dia yang merajut perhiasan. Ya, bikin perhiasan gitu ya. Perhiasan dibuat bersama ayahnya di Baghdad. Lalu lewatlah Muhammad Ahmad ibnu Hanbal di hadapan kami. Jadi lagi bikin perhiasan gitu. Lalu lewat Ahmad ibnu Hanbal di hadapan kami. Wahwa ya'du. Dan beliau lagi berlari kecil. Kayak lari buru-buru gitu. Wa na'lahu fi yadayhi. Sedangkan sendalnya beliau pegang dengan tangannya. Di sendalnya ditenteng, sedangkan beliau lagi lari. Ya. Muhammad bin Ismail sama ayahnya ngelihat, Ahmad ibnu Hanbal, kenapa ini kok lari-larian di Baghdad? Fa'akhadha abi bimajami'i thawbihi faqal. Lalu ayahku pun ngikuti sambil memegang bajunya dari belakang. Dipegang bajunya Imam Ahmad. Lalu ayahku mengatakan, ya Aba Abdillah, ala tastahi. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam, kamu nggak malu ini lari-larian di pasar sambil nenteng-nenteng sendal? Nggak malu? Bagi mereka ini seorang imam, alim kok lari-larian gini sambil nenteng-nenteng sendal. Malu dong.
Ala tastahi. Ila mata ta'du ma'aha ula. Sampai kapan kamu ini terus lari begini sama orang-orang ini? Mengatakan ilal maut, sampai kematian. Maksudnya apa? Mau belajar kok, belajar hadis. Mau belajar, mau ke masjid, mau cari hadis ke sana, mau. Ya Allah, sampai seperti itu para jamaah. Abdullah bin Bishr At-Taliqani mengatakan, Arju an ya'tiyani amru rabbi wal mihbaratu fi yadi lam yufariqni al-qalamu wal mihbaratu. Allahu Akbar. Saya berharap kematian itu tiba sedangkan tinta itu berada di tanganku. Pulpen dan tinta tidak akan lepas dari tanganku. Allahu Akbar. Saya berharap kematian itu tiba, sedangkan pena, tinta itu tidak lepas dari tangan saya. Begitu mulianya belajar ilmu jamaah. Sampai seperti ini mereka. Berkata pula Humaid bin Muhammad bin Yazid al-Basri. Lihat, ini banyak ini nukilan cerita-cerita para ulama. Berkata Humaid bin Muhammad bin Yazid al-Basri. Ja'a Ibnu Bustam al-Hafidh yas'aluni 'anil hadith. Datang seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Bustam al-Hafidh. Dijuluki al-Hafidh karena beliau ensiklopedi hadis, ini di otaknya sudah. Seperti Imam Ahmad itu mampu menghafal di otaknya 1 juta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Imam Syafi'i, Imam Malik. Luar biasa ini para ulama. Ya. Ibnu Bustam al-Hafidh, ensiklopedi hadis di otaknya. Yas'aluni 'anil hadits, bertanya kepadaku, yaitu Humaid bin Muhammad bin Yazid al-Basri, bertanya kepadaku, ma asyaddu hirsik 'alal hadits. Faqultu lahu, lalu Humaid bin Muhammad nanya, yang ditanya tadi malah balik nanya, kamu ini semangat sekali untuk belajar hadis ya. Padahal beliau ini sudah hafid, sudah otaknya sudah penuh dengan hadis Nabi, sudah memorinya. Masih mencari jamaah. Kita baru lulus Iqra aja sudah lebaynya udah luar biasa jamaah. Baru lulus pondok 2 tahun, 3 tahun udah lebaynya dahsyat sudah. Nggak mau dinasehati, nggak mau ditegur, seakan-akan menjadi orang paling alim di dunia. Ya, lihat mereka para ulama. Semangat sekali kamu ini mencari hadis. Faqal awama uhibbu an akuna fi qitari ali Rasulullah SAW. Saya ini kepingin menjadi bagian dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Berarti kalau kita ingin menjadi keluarga Rasulullah SAW, belajarlah, rajinlah sunnah petunjuk Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya yang sahih. Begitulah cerita para ulama salafus saleh dahulu. Semangat mereka untuk belajar ilmu itu tak kenal usia. Ya, tak kenal usia mereka. Terus tak kenal waktu mereka terus belajar. Terus belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dahsyat tadi itu jemaah. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ini. Kajian seperti ini perlu apa? Untuk memotivasi kita terus untuk rajin dan semangat belajar syar'i, karena kemuliaan itu ada di sini jemaah. Ya, subhanallah. Ingat kaidahnya yang lalu, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu dilihat dari isinya. Kalau isinya kita belajar Quran, petunjuk Rasulullah SAW, para ulama, para sahabat, para ulama salaf. Waduh, mulia jemaah. Barakallahu fikum. Allah ibarik fikum. Sampai di sini saja pertemuan kita. Masya Allah. Ini langsung sudah ada pertanyaan dari Ibu Dian Sukma, Ummu Atiyah. Wah, pertama kali langsung udah
nanya, berarti udah disiapkan ini sama Ummu Atiyah ini. Ya, jamaah kita yang gabung di Saum Ukhuwah ini, yang di USA ini. Barakallahu fiik. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana membayar kafarat aborsi di luar nikah? Usia janin 4 bulan, selain memenuhi syarat taubat, harus puasa 2 bulan berturut-turut jika haid. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Subhanallah ya. Dibilang masyarakat modern, ya memang modern sih dengan teknologi. Memang modern dengan teknologi jemaah. Tapi perilaku mereka sama dengan jahiliyah dulu. Modern dengan teknologi, tapi perilaku jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu hobi minum minuman keras. Sekarang hobi minum minuman keras. Bahkan beraneka ragam, sudah bentuknya macam-macam. Psikotropika, narkoba, macam-macam. Zina itu bagian dari kehidupan masyarakat jahiliyah. Sekarang sudah merebak zina jemaah. Bahkan dilakukan dengan dalih suka sama suka. Fadol, silahkan nikmati tubuh saya. Mohon maaf ya jemaah. Silahkan nikmati tubuh saya. Gratis. Silahkan buat Anda nikmati sepuasnya. Kenapa? Karena Anda adalah kekasih saya. Kekasih saya. Pacar saya. Silahkan nikmati bebas. Allahu Akbar. Dahsyat jemaah. Padahal itu perilaku jahiliyah zaman itu. Riba. Ala inna ribal jahiliyah. Ribal jahiliyah, riba jahiliyah. Sekarang riba sudah bagian dari hidupnya. Mungkin kalau nggak riba nggak afdal kali. Sampai jidatnya tertulis di sini. Sudah riba semua sekarang dengan dalih pembiayaan, pemodalan dan sebagainya. Kemas lebih indah sekarang. Dulu riba jahiliyah, sekarang sudah mentereng pakai gedung mewah, berdasi dan sebagainya sekarang. Menzalimi orang, itu juga jahiliyah dulu. Aborsi itu jahiliyah dulu. Sekarang terulang lagi. Jadi bagaimana dengan aborsi ini hukumnya? Aborsi ini Ummu Atiyah, Ibu Dian Sukma, jika aborsinya di bawah umur 4 bulan, maka itu dosa besar. Maksudnya iya, jika di bawah 4 bulan itu dosa besar. Kenapa? Karena dia membunuh apa yang sudah Allah takdirkan buat dia. Apa itu? Ini bakal janin yang dia bunuh. Menolak ketentuan rezeki yang Allah berikan sama dia. Yang kedua, jika sudah di atas 4 bulan, berarti sudah ada rohnya. Berarti dia sudah jadi manusia. Lalu dia gugurkan, maka ini termasuk kategori pembunuhan sengaja. Berarti levelnya lebih tinggi dosanya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam bagi yang melakukan aborsi. Memang dia beriman? Iya, semua makhluk yang lahir itu beriman. Semua makhluk yang lahir, dia langsung beriman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu beriman kepada Allah. Makanya nggak perlu lagi syahadat kalau sudah gede. Kecuali kalau dia sudah dibaptis, baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena sudah dibaptis. Ya. Tapi kalau enggak, dia tetap menjadi orang beriman. Jadi kalau digugurkan nih roh, sudah ada rohnya, berarti dia melakukan pembunuhan sengaja. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang baru sadar? Taubat kepada Allah. Sesali apa yang Anda perbuat.
bangun, berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah atas apa yang sudah Anda perbuat. Tobat saja, iya. Adapun yang disebutkan oleh Ibu Dian di sini harus bayar kafarah, kemudian puasa 2 bulan, saya tidak pernah mendengar itu, Ibu Dian. Ya, saya tidak pernah mendengar. Yang saya tahu hanya cukup bertaubat kepada Allah dan tidak ada yang namanya puasa 2 bulan. Itu yang saya dengar. Ya, saya nggak pernah dengar ini. Puasa 2 bulan, apa saya nggak pernah mendengar. Cukup bertaubat kepada Allah saja. Nggak ada cerita kafarah, puasa 2 tahun ini, maaf, bukan 2 bulan. Puasa, iya benar 2 bulan berturut-turut. Saya belum pernah mendengarnya. Ya, saya belum pernah mendengar. Cukup Anda bertaubat kepada Allah dan tidak ada kafarah khusus. Ya, tidak ada puasa khusus dan tidak ada sedekah khusus, tidak ada, cukup. Wallahu alam shawab. Ada Kusri, kemudian ada Ibu Dian juga. Apakah harus diulang dari awal? Nah, itu tadi, itu jawaban di atas sudah cukup ya. Kemudian ada Astuti, kemudian ada Muhammad Budi Utomo, kemudian Radni. Ya, berdoa kepada kita semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada siapa? Yuliandi Fajar. Ya, assalamualaikum, hadir, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Ibu Ratni nanya nih, uang pensiun dari bank boleh nggak disalurkan kemana? Apa boleh untuk dipakai membayar hutang bank juga? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Uang pensiun bank berarti uang haram, Ibu. Ya, boleh nggak dipakai untuk bank juga? Nggak bisa. Karena kita yang menggunakan jasa penyimpanan, kita kena bayar administrasi, ya kita bayar dari uang kita. Itu wajarlah jasa mereka. Tapi kalau ribanya ya nggak boleh. Apalagi bagi mereka yang kerja di situ ya penghasilannya penghasilan riba. Jadi uang riba ini diapakan? Uang gaji pensiun diapakan? Dilepas ya. Dipakai, dilepas aja, kasih aja kepada orang lain atau digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum. Ya. Bisa Anda lepas setiap bulan, habis terima uang pensiun, kasih orang lain. Kepada fakir miskin boleh. Kalau dipakai untuk fasilitas umum, mungkin akan lebih baik lagi. Barakallahu fiik. Tidak boleh untuk dipakai pribadi. Kemudian ada Uci, ada Nur, ada Akhtar. Ya, Masya Allah. Akhtar, bismillah, hadir katanya. Ya, kemudian ada ini dari Saung Ukhuwah Muslimah ini. Semoga Jumat ini menambah semangat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Menambah pertanyaan di atas, Ustaz. Pensiun dan tak ada pemasukan lagi untuk bayar sisa hutang. Nah, ini ceritanya lain lagi. Dia dapat pensiun, tapi dia nggak mendapatkan pemasukan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada. Maka saran saya apa? Uang pensiun Anda lebih baik dipakai untuk modal. Ya, boleh Anda pakai untuk modal usaha. Jual kue, apalah, gitu ya. Jual kue, dipakai untuk usaha, Ibu. Sedikit demi sedikit. Setelah dipakai modal, mulai jalan-jalan. Berapa modal yang dipakai dari uang pensiun? 10 juta umpamanya. Anda pakai dagang sampai dagangnya mulai menghasilkan, maka uang 10 juta yang Anda pakai dari uang pensiun bank tadi, Anda ambil baru Anda lepas lagi. Sehingga dagang Anda menjadi harta yang murni 100%. Jadi ini dipakai, dipinjam dulu untuk modal. Kalau sudah berjalan, Anda ambil lagi, Anda lepas dan salurkan untuk fasilitas umum dan diberikan kepada fakir miskin. Kemudian ada Bang Kusnu, kemudian ada Syamsu Yusri. Nah, ini Syamsu Yusri bertanya nih. Bolehkah menambahkan lafadz
lafadz WA dalam iqamah yang dilakukan oleh muadzin, contoh Allahu Akbar wa asyhadu alla ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Lafadz adzan, lafadz qomat ini bersifat baku dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ditambah-tambahin. Di masyarakat kita mau adzan sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan sebagainya, sholawat dulu. Baru dia adzan, Allahu Akbar gitu. Qomatnya juga ditambahin dengan sholawat. Ini semua amalan bid'ah. Kok orang sholawat dilarang? Sholawat itu amalan mulia, ibadah yang mulia. Tapi di saat Anda menambahkan lafadz, ini tambahannya, ini jadi nggak boleh. Bukan sholawatnya, jangan baper lebih dulu. Ya, jangan baper. Ya, jadi penambahan lafadz azan ini Anda bikin-bikin, nambah-nambah sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Ini adalah perbuatan yang bid'ah. Waliyadzubillah. Kemudian ada Ummu Sultan. Barusan dapat kabar ibu angkat ana di rantau wafat. Ana tak bisa keluar kota karena ketatnya prokes COVID. Amalan dan doa apa yang ana lakukan, Ustadz? Barakallahu fiik ya rahimahallahu rahmah wasi'ah. Semoga Allah merahmati ibu angkat Anda, mengampuni segala dosa-dosanya, melapangkan kuburnya dan memberikan cahaya di kuburnya dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amalan apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Ini adalah amalan yang luar biasa. Ya, berdoalah kepada Allah dan perbanyaklah doa untuk beliau. Barakallahu fiik. Kemudian Yuni Suci, ya, barakallahu fiik. Kemudian ada Ibu Endang Susilawati, ada Rina Yeni Maswita, ya, Nelly Herawati, Dina, Masya Allah. Ada Dina, ada Anis, ada Ismail. Kemudian Widiarti. Nah, mana ini yang nanya nih? Ada Rizky. Nah, ini nanya nih. Sampai kapan dibolehkan tidak sholat di masjid karena pandemi? Apakah boleh ana batal sampai vaksin didistribusikan, Ustadz? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah, ya ba'd. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki tetap wajib. Ya, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki tetap wajib. Ya, kalau Anda pertama sholat dengan protokol kesehatan di masjid, maka tentu ini adalah kemuliaan. Ya, sholatlah di masjid dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau masjidnya di komplek Anda, kompleknya di dalam, sholatnya bapaknya itu aja. Kan biasanya gitu kalau sholat masjid di komplek di dalam atau di kampung-kampung yang dalam. Yang sholat ya itu aja jamaahnya. Nggak nambah kadang-kadang 1-2 detok tamu yang nambah tamu. Enggak, jamaahnya itu aja. Dan jamaah itu aja kita tahu setiap hari dia sehat walafiat. Enggak ada aktivitas lain, aktivitasnya ya ke masjid, ke rumah masjid, bapak tua-tua, atau dia ke kebun sebentar. Kalau kita tahu jamaahnya ini aja dan mereka sehat walafiat, ya silahkan kita ke masjid terus, jangan ditinggal, wajib. Tapi kalau masjid kita ini masjid umum, banyak orang berseliweran di situ dan tidak menggunakan protokol kesehatan, rapat-rapat softnya, ya tidak ada masalah Anda sholat di rumah. Karena apa? Karena wabah. Ya, karena wabah, apalagi sekarang wabahnya lagi meningkat, ya tidak ada masalah, boleh Anda sholat karena takut terkena wabah. Ya, dengan penjelasan yang tadi itu. Barakallahu fiik. Kemudian ada Ibu Tuti, ya, ada Ibu Wiwit, Nelly, dan seterusnya. Di sini ada Wahid Abdullah. Kemudian ada Ibu Ana, ada Ida, apa ini? Kurnaida. Akhwat sholat 5 waktunya di rumah jika mendengar adzan. Apa tetap menjawabnya walau jauh, Ustaz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Menjawab adzan itu wajib. Ya, bagi siapapun, mau laki, mau perempuan, menjawab adzan. Walaupun terdengarnya agak jauh, nggak apa-apa. Itulah yang terdengar bagi kita. Ya, kalau banyak masjid di sekitar dia, ya dengarlah, jawablah adzan yang pertama kali. Kalau bareng-bareng, ya jawablah adzan yang terdekat dari rumah Anda. Ya, begitulah seterusnya, dijawab. Kemudian perempuan afdal sholatnya di dalam rumah. Afdalu sholatin nisa'i fi buyutihinna. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat wanita adalah di dalam rumahnya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ada Kusendarmo Pratomo, Masya Allah. Ada Pandu. Nah, ini mohon kiat-kiat untuk bisa istiqomah 4-nya. Ya, kiatnya terus belajar, nggak ada kiat yang lain lagi. Kiat yang paling utama adalah belajar. Kemudian yang kedua berdoa. Kemudian yang ketiga cari teman-teman yang semangat belajar. Jangan berteman dengan yang malas, nanti kita jadi malas pula. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada Khadijah Ummu Syaima. Apakah kita berdosa sebagai talibul ilm apabila terkadang kita belum bisa mempraktekkan ilmu itu? Belum bisa. Ya, belum bisa ini, tapi jangan menjadikan diri kita ini terus kecil. Kita harus berusaha. Ya, sekarang mungkin kita masih dililit dengan hawa nafsu. Ya, hari esok kita harus mencoba untuk mengamalkannya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau itu bersifat hukum secara syar'inya wajib, maka kita berdosa. Laki tahu sholat berjamaah wajib, tapi dia nggak sholat berjamaah, ya berdosa lah. Dia berdosa, sholat berjamaah wajib nggak dilakukan. Perempuan pakai jilbab yang syar'i wajib bagi dia, tapi dia belum bisa melakukan, ya berdosa lah. Dia berdosa lah, karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dia. Bid'ah, saya belum bisa meninggalkan bid'ah. Ya nggak bisa, Anda tetap berada dalam kesesatan. Karena itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu menyesatkan. Kemudian ada Yanti, ada Bang Ismail, ini ada Ludia, ada Emil ya, Masya Allah. Kemudian jika kita sholat berjamaah hanya berdua saja, apa benar tak perlu iqamah? Ya iqamah terus tetap. Ya iqamah ya wajib, harus iqamah. Kalau adzan sunnah. Karena tadi sudah adzan di beberapa masjid. Ya, kalau Anda mau adzan lagi nggak apa-apa, sunnah, tapi iqamah iya wajib iqamah walaupun berdua. Ibu Yeni, pasanganmu cerminan dirimu. Apakah itu bunyi hadis? Tidak, saya belum tahu itu. Ya, tidak Bu. Ya, nggak ada. Sepertinya tidak ada hadis yang seperti ini. Ini hanya pepatah kita aja. Ya. Apa judul buku yang sedang dibuka, Ustaz? Oh, ini buku saya. Buku saya ini judulnya Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah. Kalau diterjemahkan ya judul bukunya Kunci Rumah Kebahagiaan. Nah, ini punya Ibnu Qayyim pakai bahasa Arab ini, tapi Ibu ya. Ada sih terjemahannya. Nama terjemahan dari Miftah dari Sa'adah. Kalau nggak salah dicetak sama Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Dicetak jadi berapa? 3 jilid. Kalau nggak salah 3 jilid apa 4 jilid gitu ya. Ini buku gede ya, gede ini bukunya Ibu. Yang saya punya memang 3 jilid ya. Ini jilid pertama. Yang kita ambil jilid pertama berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar ilmu. Kemudian ada Mailani, ada Gina, ada ini kelompok ini. Ada Kusri ya, Habibi. Bertanya, mendoakan kita ini Masya Allah, semoga Ustadz dan tim sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Apa bedanya sholat fajar dengan, udah dijawab kemarin ini Habibi, sholat fajar dengan sholat qobliyah sama saja. Yang dimaksud sunnatul fajri, kalau sholat fajarnya sholat subuh wajib, kalau qobliyahnya sunnah. Kalau sholat fajar, sholat subuh wajib, sholat subuh kan.
Kalau qobliyah subuh itu sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Baik beliau lagi menetap maupun beliau lagi safar, tidak pernah ditinggalkan qobliyah subuh. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, mungkin ini yang Anda maksud. 2 rakaat fajar, maksudnya qobliyah subuh. 2 rakaat fajar, maksudnya qobliyah subuh. Sama saja, lebih baik dari dunia dan seisinya. Mungkin ini yang Anda maksud 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat yang dilakukan sebelum melakukan sholat subuh. Jadi 2 rakaat fajar, 2 rakaat yang dilakukan sebelum melakukan sholat subuh. Jadi habis adzan subuh, ya, kita melakukan sholat 2 rakaat dulu, qobliyah. Habis itu baru sholat subuhnya. Ini yang disebut dengan 2 rakaat fajar sebelum fajar atau qobliyah subuh, yang disebut Rasulullah SAW lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, sama aja. Kemudian ada Bu Sri, kemudian Habibi tadi ya. Sholawat diambil dari lagu, apakah itu boleh? Ya akhi Habibi. Habibi, lagu musik itu haram. Musik itu haram dalam syariat Islam. Ya, musik itu haram. Nanti suatu hari kita akan bicara tentang musik secara tematik ya. Musik itu haram berdasarkan dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis Rasulullah SAW, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama salaf, penjelasan para ulama fikih. Semuanya ulama mengatakan musik haram, dan ini ijma' kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih tentang hukum musik. Kalau ada orang mengatakan musik ini perbedaan pendapat, kadzib, bohong dia. Bohong dia atas nama ulama. Tidak ada para ulama fikih dahulu yang salaf dahulu. Tidak ada satu pun yang berbeda pendapat ulama fikih. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Tidak ada. Ini kesepakatan para ulama tentang keharaman musik jamaah. Ya. Orang sekarang itu perbedaan pendapat fikih. Asbun dia, bohong dia. Sholawat dinyanyiin pakai musik. Ya akhi, ini bukan astaghfirullahaladzim. Sholawat aja biasa. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qamar, apakah hukum jika suami mengambil alih anaknya yang masih dalam asuhan ibunya ketika terjadi perceraian karena beda negara tinggalnya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu salam Rasulullah. Asuh anak yang masih bayi itu di tangan seorang ibu, karena dia membutuhkan ibunya di saat itu. Ya, air susu, ya, dia butuh seorang ibu. Kecuali ibunya ini mungkin ibu yang tidak kenal adab, ibu tidak kenal ketaatan kepada Allah, hidupnya penuh maksiat, ya nggak kenal ketaatan kepada Allah, nggak faham Islam, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari Allah, maka selamatkan anak Anda dari lembah kemaksiatan itu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Mungkin sampai di sini ya, masih ada ya. Banyak bid'ah. Kami tinggal di lingkungan banyak bid'ahnya. Sekarang ibu saya sudah sangat sepuh dan beliau sangat soleh. Bagaimana cara mengajak hijrah, Ustadz? Diajak, didakwai pelan-pelan. Dinasehati, didakwai pelan-pelan. Dan yang kedua, doakan. Kasih tahu dengan ilmu, dengan dalil. Ini adalah haram, ini bid'ah. Ibu nggak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Pelan-pelan ya. Kemudian kegiatan tatap muka di sekolah yang sekarang sedang terkendala, apakah menurut Ustadz memang ini cara yang terbaik? Menurut saya cara yang terbaik lah. Sekarang pandemi semakin hari semakin Ibu Ekta ya, semakin lebih berat. Dulu
COVID-nya masih di bawah 100, terus naik di atas 100, terus naik 200, kita lockdown di rumah 2 bulan, 3 bulan. Ingat nggak pertama-tama dulu kan? Ya Maret, akhir Maret, kemudian April, Mei, kita sampai habis Lebaran, kita di rumah terus nggak kemana-mana. Itu kan sampai sepi, jalanan Jakarta sepi mati itu bulan April, Mei itu. Ya kan? Padahal COVID-nya baru 200. Ya, sekarang berapa? Allahul musta'an. Jadi tetap kita menghindari, kalau kita aktivitas tertentu, ya, hindari kerumunan yang berbahaya. Kemudian Abu Zukhruf, sholat Jumat jeda imam khatib kedua, apakah ada doa khusus? Tidak ada. Ya silahkan Anda berdoa apa saja. Ya. Kemudian Afwan Ustadz, bisa disebutkan kembali kitabnya, ya namanya Miftah dari Sa'adah. Ya ini nama kitabnya, Miftah dari Sa'adah. Ada terjemahannya, nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya saya bawa terjemahannya. Ya. Saya bawa terjemahannya. Barangkali Anda mau beli silahkan. Ya. Cuman saya nggak urut ngambil dari kitab ini jamaah. Nggak saya urutin gitu, enggak. Ya, karena saya urutin bisa berapa lama ya. Itu satu. Yang kedua yang penting adalah saya hanya memilih-milih hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Karena ini kan ada analisa hadisnya oleh Fadilat Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Beliau analisa hadisnya. Jadi ketahuan di situ hadisnya lemah, bahkan sangat lemah, bahkan mengarah kepada palsu disebutkan, dianalisa sama beliau. Jadi kita nggak membaca hadis-hadis yang lemah. Atau penjelasan yang cenderung agak terulang oleh Imam Ibnu Qayyim di situ, saya tidak mengulasnya kembali gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Ya barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.